Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. Siapa sih yang gak kenal Stan Lee, orang yang dijulukin The Godfather of Marvel Comics? Di sini gue bakalan bahas gimana sih Stan Lee bisa dijulukin The Godfather of Marvel Comics. Nama aslinya Stanley Martin Lieber, lahir tahun 1922 bulan Desember tanggal 22 di New York dari orang tua imigran Yahudi dan Rumania. Masa kecil Stanley dihabisin sama depresi besar atau The Great Depression yang melanda Amerika Serikat. Pas usia 17 tahun, Stan Lee dapat pekerjaan sebagai asisten kantor di Timely Comics pada tahun 1939. Perusahaan ini yang bakal jadi cikal bakal Marvel Comics. Stan Lee di sana kerjanya cuma bantu-bantu doang, kayak bikinin kopi, ngisi tinta, dan hapus goresan-goresan pensil. Di tahun 1960, Stan Lee diangkat jadi editor di Timely Comics. Alasannya editor sebelumnya yaitu Joe Simon dan Jack Kirby ninggalin perusahaan itu karena mereka berdua ada perselisihan sama penerbit di perusahaannya, yaitu si Martin Goodman. Masih di tahun 1960, industri komik di Amerika didominasi sama DC Comics dengan karakter-karakter sempurna kayak Superman. Stan Lee yang saat itu ngejabat sebagai editor didorong sama si Martin Goodman buat bikin superhero yang bisa nandingin Justice League of America dari DC. Nah, masuk awal masa peak dari Marvel Comics, berawal dari saran istri si Stan Lee, dia nyuruh si Stan Lee buat bikin satu buku komik terakhir sesuai kemampuan si Stan Lee sendiri dan dia ikutin pasar. Awalnya si Stan Lee di sini depresi karena kreativitas dibatasin sama formula pahlawan yang super kaku sama monoton. Stan Lee nerima saran itu dan ngebuat pahlawan super yang memiliki sebuah celah, atau dalam artian gak sempurna dan masih memiliki sifat manusia. Dia akhirnya bekerja sama si Jack Kirby dan nyiptain Fantastic Four. Give it to me! Give it to me! Give it to me! Beda sama Justice League, Fantastic Four bukan sekumpulan orang yang kumpul di ruang rapat, tapi sebuah keluarga. Reed Richards dan Sue Storm adalah sebuah pasangan, Johnny Storm adalah adik Sue, dan Ben Grimm adalah sahabat Reed. Mereka punya kekurangan masing-masing, kayak Mr. Fantastic terlalu logis, Invisible Woman yang selalu diabaikan, Thing yang punya tubuh serem, dan terakhir si Johnny yang ceroboh. Fantastic Four meledak dan membuktiin kalau pahlawan super yang punya kekurangan, masalah, dan kepribadian yang kompleks bisa dicintai oleh pembaca. Dan ini jadi titik balik revolusioner. Karena kesuksesan Fantastic Four, Martin Goodman akhirnya ngubah nama Timely Comics jadi Marvel Comics. Fun fact, sebenarnya kata Marvel itu diambil dari publikasi pertama Timely Comics yang berjudul Marvel Comics #1. Komik ini nyeritain karakter-karakter mereka kayak Human Torch sama Submariner. Abis Fantastic Four sukses, Stan Lee bingung mau bikin apa dengan formula dia yang sekarang dan akhirnya nyiptain The Incredible Hulk. Alasan dia nyiptain ini karakter, yang pertama ada Disaster sama film karya Robert Louis Stevenson dan film Frankenstein. Stan Lee pengen nyiptain karakter yang punya dua sisi, yaitu ilmuwan cerdas dari sisi Bruce Banner dan monster yang kuat tapi gak terkendali atau Hulk. Stan Lee juga ngerefleksiin isu-isu sosial dan politik kayak perang dingin dan ancaman dari nuklir pada saat itu. Itu sebabnya Hulk dapat kekuatannya dari radiasi gamma. Akhirnya kita sampai ke kuatnya superhero menurut gua, yaitu si Spider-Man. Stan Lee nyiptain Spider-Man berasal dari pemikirannya sama Robin. Dia mikir kalau pahlawan remaja cuma bisa jadi sidekick, dan kenapa gak dibuat pahlawan remaja yang jadi pahlawan utama. Stan Lee ngasih ide ini ke Martin Goodman dan ditolak. Alasannya karena orang-orang benci laba-laba dan seorang remaja cuma bisa jadi sidekick, bukan pahlawan utama. Tapi Stan Lee gak nyerah, dia masukin Spider-Man di komik antologi yang bakalan diberhentiin di Amazing Fantasy. Gak disangka ternyata komiknya meledak dan laris. Bahkan Martin Goodman minta si Stan Lee buat bikin komik Spider-Man. Superhero yang diciptain selanjutnya sama si Stan Lee ada Thor. Look at me! Squire! Menurut gue ini berani banget dari seorang Stan Lee buat ngerubah genre yang beda. Abis sukses dari komik antologi karena ada Spider-Man, Stan Lee coba buat superhero yang punya kekuatan luar biasa atau status sebagai dewa. Stan Lee milih mitologi Nordik karena dianggap kalau mitologi itu kurang terkenal sama masyarakat Amerika, dan dia bisa punya kebebasan buat ngadaptasi ceritanya. Sesuai formula Stan Lee, Thor juga punya alter ego, yaitu Dr. Donald Blake, dokter yang lemah dan cacat, sedangkan Thor yang merupakan dewa petir yang terkenal gagah. Stan Lee milih jalan ini karena pengen pembaca mudah mahamin alurnya, soalnya formulanya juga jauh beda sama Hulk. Yang kelima, superhero yang diciptain sama si Stan Lee ada Iron Man. I am Nigga Man. Pas gue baca artikel tentang Iron Man, ternyata si Stan Lee rada berani buat bikin karakter, karena pada saat itu konsumen pada suka pahlawan remaja kayak Peter Parker, tapi si Stan Lee malah bikin superhero yang gak disukain sama orang-orang. Kalian pasti tahu kalau si Tony Stark itu arogan sama kaya raya, beda sama si Peter Parker yang kikuk dan miskin. Si Stan Lee bilang kalau dia emang mau bikin superhero yang gak disukain sama orang-orang, tapi dia bakalan maksa mereka suka sama si Iron Man. Dan ternyata dia berhasil, orang-orang suka dengan karakter si Tony Stark yang kompleks. Stan Lee juga sekali lagi mau bikin isu politik di masa perang dingin kayak Hulk tadi yang nyindir soal nuklir. Kalau Iron Man nyindir teknologi militer yang berkembang pesat selama perang dingin.
Sebenarnya masih banyak superhero buatan si Stanley. Ada Ant-Man, Doctor Strange, X-Men, Daredevil, sama Black Panther. Tapi sorry gue bakal bahas semuanya. See you di next video ya.